Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Sakina dengan NPM 2417051024. Kali ini Sakina akan mengerjakan tugas weekly TBO, yaitu tentang tugas ketujuh tentang RGFSA dan penurunan dan pohon penurunan. Oke, sebelumnya referensi yang Sakina dapatkan yaitu Sakina dari materi yang di-share oleh bapaknya, yaitu kita masuk ke materi ke-7 yaitu aturan produksi FSA. Nah, di sini di materi ini Sakina dapat banyak informasi tentang bahasa formal, terus ada hierarkinya, terus tentang bahasa reguler, tentang FSA dan juga aturan produksi di tata bahasa reguler ini. Contohnya ada di sini kita bisa lihat ada batasan, terus juga ada simbol-simbolnya. Nah, di tata bahasa reguler juga ada informasi tentang tuple. Terus juga ada tentang penurunan. Nah, di sini kita dapat materi-materi atau informasi yang bisa kita jadikan soal. Di penurunan ada linear kanan, ada linear kiri, contohnya seperti ini. Lalu ada tentang merancang FSA dari suatu aturan produksi. Nah, seperti ini. Nah, Sakina juga dibantu oleh AI. Misalnya kita tanya, apa sih regular grammar FSA dan pohon penurunan itu? Terus hubungan keduanya itu emang apa? Nah, di sini AI-nya udah jawab nih tentang regular grammar itu atau tata bahasa reguler yang kayak di materi PPT itu tata bahasa formal katanya dalam teori bahasa dan automata. Nah, ia menghasilkan bahasa reguler atau regular language, yaitu himpunan string yang bisa dikenali oleh finite state automaton atau OSA. Nah, tadi kita sempat melihat ya, pohon penurunan juga itu ada tentang string. Mana ya? Nah, seperti ini, string yang dihasilkan. Lalu, regular grammar, ada right linear grammar, ada left linear grammar. Terus ini dijelasin, misal ada contoh juga nih. Misalnya S menjadi A besar A kecil atau B besar B kecil. Nah, grammar yang dihasilkan. Nah, dari sini kita bisa dapat banyak informasi untuk membuat soal tentang FSA, lalu tentang pohon penurunan atau parse tree. Nah, di sini langsung dikasih contoh, banyak banget informasi. Nah, oke. Nah, dari informasi-informasi itu, Sakina membuat dibantu oleh AI, saya membuat soal yang pertama tentang regular grammar FSA, yaitu soalnya gini. Pertanyaannya, jika sebuah regular grammar memiliki aturan produksi S menjadi epsilon, maka dalam FSA, hasil konversi apa yang dapat disimpulkan tentang state S? Yang pertama, state S adalah state mati atau dead state. State S tidak memiliki transisi keluar, state S akan menjadi state akhir. State S akan menjadi state awal dan state akhir. Nah, oke. Sebelumnya Sakina udah coba bahas, minta pembahasan juga. Nah, dari jawaban AI itu dia yang pilihan S akan menjadi start state dan achieve final state. Jadi awal dan akhir, maksudnya gitu. Nah, di sini dikasih penjelasan. Yang pertama, di dalam konversi regular grammar, dia lazimnya biasanya non-terminal dipetakan menjadi sebuah step. Terus produksi S menjadi epsilon menyatakan bahwa grammar itu menghasilkan string kosong atau epsilon. Artinya bahasa yang dihasilkan grammar itu mengandung epsilon. Nah, agar sebuah automaton ini menerima epsilon, maka start state harus merupakan achieve state. Dimana alasannya, katanya nih menerima epsilon berarti inputnya itu harus kosong, diterima tanpa membaca simbol apapun. Nah, karena S start non-terminal, konversi notasi state yang mewakili S adalah start state. Oleh karena itu, state S pada FSH
FSA hasil konversi adalah start dan shifting. Nah, benar ya, ini jawabannya. Jadi misalnya dari pertanyaan ini kita harus ingat dua kunci utama. Yang pertama, saat kita mengubah regular grammar menjadi FSA, statement terminal itu biasanya kita jadikan sebuah step. Nah, lalu produksi A menuju epsilon atau S menuju epsilon itu berarti grammarnya menerima string kosong epsilon, sehingga automaton yang ekuivalen juga harus menerima epsilon. Nah, untuk sebuah automaton yang menerima epsilon, kondisi yang diperlukan adalah start state harus menjadi a shifting state. Kenapa? Karena menerima epsilon itu berarti tanpa membaca simbol apapun automaton yang harus berada di dalam kondisi terima, yaitu start state harus berstatus final. Nah, karena S adalah start symbol pada grammar dan kita memiliki S menuju epsilon, maka set yang memiliki S pada FSA harus diberi tanda shifting. Dengan demikian, S berperan sebagai start state dan shifting state. Jadi jawabannya adalah state S akan menjadi start dan final atau shifting atau akhirnya, state akhir. Jadi ada non-terminal lain yang mempunyai produksi ke epsilon. Mereka juga harus ditandai dengan shifting atau final, tapi hanya start symbol yang sekaligus menjadi start set. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini tentang pohon penurunan. Pertanyaannya, apa fungsi utama dari pohon penurunan? Yang pertama, untuk menentukan apakah sebuah tata bahasa bersifat peka, konteks, atau konteks sensitif. Lalu untuk menguji apakah sebuah string diterima oleh FSA untuk meminimalkan jumlah state pada sebuah DFA untuk memvisualisasikan bagaimana sebuah string dihasilkan oleh suatu tata bahasa. Nah, untuk ini akan ditanyakan apa fungsi utama dari pohon penurunan. Nah, jadi kita pahamin dulu apa sih pohon penurunan itu. Dari kan tadi kita udah nanya-nanya tuh dia, apa sih pohon penurunan? Nah, pohon penurunan itu struktur hierarki yang menunjukkan bagaimana sebuah string dihasilkan dari simbol awal suatu grammar. Dia mengikuti aturan dari produksinya. Nah, setiap simbol dalam pohon itu mewakili simbol non-terminal, dan setiap cabang menggambarkan produksi yang digunakan untuk menurunkan simbol-simbol berikutnya. Daun-daun pohon berisi simbol terminal yang pada akhirnya tuh bisa membentuk string hasil. Nah, dengan kata lain, fungsi utama dari pohon itu kan seperti visual atau memvisualisasikan atau menggambarkan bagaimana suatu string dihasilkan oleh tata bahasa. Nah, melalui pohon ini kita bisa melihat urutan dari derivasi atau turun-turunannya yang untuk memahami struktur sintaksnya, bahkan mendeteksi ambiguitas grammar jika misalnya satu string memiliki lebih dari satu bentuk pohon. Nah, jadi jawaban dari fungsi utama pohon penurunan adalah yang untuk memvisualisasikan bagaimana sebuah string dihasilkan oleh suatu tata bahasa utama. Oke, kurang lebihnya seperti itu pembahasan dari soal yang Sakinah buat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.